Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya. Jadi, akhir-akhir ini sedang dibuka pendaftaran CPNS CP3K ya. Jadi banyak dari teman-teman itu yang daftar, bahkan mungkin kemarin ada yang sudah ujian ya. Saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya di sini sesuai judul videonya, amalan lolos CPNS ya. Karena kebetulan saya juga pernah mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah lolos pada tahun 2019 di Kementerian Agama ya. Dan alhamdulillah lolos. Mungkin saya ingin sedikit sharing dan semoga ini memang bisa memberikan manfaat kepada teman-teman khususnya yang sedang berjuang untuk lolos CPNS CP3K. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dipermudah tesnya dan tentunya lolos ya. Kalau belum lolos, semoga diberikan rezeki yang lebih baik seperti itu ya. Oke teman-teman. Di sini saya membaginya menjadi dua bagian. Saya menyebutnya sebagai ikhtiar ya. Ikhtiar untuk lulus CPNS dibagi menjadi dua, yaitu ukhrawi dan juga duniawi ya. Oke, yang pertama langsung aja ya. Karena saya seorang muslim, maka ini kan ukhrawi ya. Saya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ibadah. Untuk teman-teman yang non-muslim silahkan menyesuaikan saja ya. Yang pertama, kita harus menyempurnakan sholat 5 waktu kita ya. Jadi kita cek lagi, kita bermuhasabah gitu. Apakah sholat 5 waktu kita sudah sempurna atau belum ya? Apakah dalam keseharian kita memang sudah memprioritaskan sholat 5 waktu atau belum? Kalau misalnya dirasa belum atau ada beberapa hal yang masih dirasa kurang, kita harus memperbaikinya. Misalkan yang tadinya subuhnya suka telat gitu kan, kita harus memperbaiki itu. Tapi sebetulnya yang namanya memperbaiki sholat 5 waktu itu tidak hanya untuk tes CPNS saja ya. Kalau misalnya kita memperbaiki silahkan, tapi nanti ketika dikasih lolos sama Allah, setelahnya harus terus baik seperti itu ya. Sholat 5 waktu itu ya secara sempurna harus seumur hidup ya, bahkan sampai meninggal gitu. Kemudian yang kedua, mintalah restu dari orang tua, terutama ibu. Kemudian bagi perempuan yang sudah menikah, maka mintalah restu kepada suami ya, ini penting, minta didoakan. Kalau misalkan bagi teman-teman yang mohon maaf yatim piatu gitu kan, teman-teman bisa minta didoakan kepada anak-anak yatim tuh juga bisa ya, karena doa mereka itu mustajab gitu. Ya misalkan gini ya, udah minta restu tapi belum direstui ya, kita harus komunikasikan secara baik-baik penyebab belum direstuinya kenapa gitu kan. Itu. Kemudian saya sarankan kepada teman-teman untuk melaksanakan sholat tahajud tiap malam di sepertiga akhir malamnya itu non-stop. Misalkan ada yang bolong beberapa malam itu oke lah, nggak apa-apa. Yang penting dipaksa ya untuk terus dawam. Gitu. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar minta yang terbaik, minta dimudahkan dan dilancarkan. Kemudian yang berikutnya adalah baca istighfar sebanyak mungkin 1000 kali dalam satu minggu minimal 1000 kali ya. Yang lebih dari 1000 mungkin lebih bagus. Jadi kita beristighfar sambil mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita gitu kan.
sambil menyesalinya. Karena dosa itu terkadang memang menjadi penghambat untuk mencapai nasib yang baik gitu kan. Maka kita meminimalisirnya dengan istighfar gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak sedekah, khususnya ketika lagi sulit ya. Lagi sulit ya. Kalau misalnya kita lagi ada uang, ya kalau lagi ada uang ya wajib sedekah gitu. Masa ada uang banyak tapi nggak sedekah, itu ya ya kalau lagi banyak uang ya otomatis wajib ya. Tapi lebih bagus lagi itu kita ketika sulit uang, kita sedekah sebisanya aja, itu insya Allah apa yang kita minta kepada Allah itu dikabul. Ini sekali lagi ya, untuk yang teman-teman yang non muslim, menyesuaikan saja ya. Kemudian ini tidak kalah penting ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman itu yang memang sangat, ini saya kurang tahu sih ya, banyak teman-teman yang itu gila, tergila-gila, bahkan seolah kalau misalnya nggak lolos CPNS itu gimana gitu kan. Padahal dulu saya ketika tes CPNS itu ya saya malah berdoa sama Allah, ya Allah, kalau misalkan saya takdirnya bukan di PNS, ya mending gak usah diloloskan dari awal gitu kan. Itu maksudnya saya ya biar gak usah ikut tes-tes berikutnya kalau pada akhirnya gagal gitu. Dulu saya kayak gitu. Jadi saya ikut tes itu ya tenang aja gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, yakin aja Allah itu pasti ngasih yang terbaik gitu. Entah jadi PNS ataupun misalkan dari jalur yang lain mungkin dagang gitu. Karena saya optimis kepada diri saya karena saya bukan orang yang malas gitu. Yakinlah teman-teman kalau teman-teman itu ya orang yang rajin, fighting spiritnya bagus gitu kan, kayaknya nggak bakal deh, kayaknya orang yang kayak gitu tuh rezekinya udah pasti ya. Yang bakal seret rezeki itu ya mungkin ya orang malas itu pasti ya. Maka rezeki itu dari Allah itu luas ya teman-teman, sekali lagi. Jadi kalau tidak lolos CPNS itu bukan dari akhir segalanya. Bahkan miris beberapa kejadian itu ada yang sampai gila ya, stres gara-gara gak lolos CPNS gitu. Kok hidup sepanik itu gitu loh. Kita ikut tes dengan hati yang tenang, hati yang ikhlas, kita berserah gitu kan. Jangan terlalu tergila-gila lah gitu kan. Kemudian menjalin hubungan baik dengan semua orang ya. Cobalah kita meminimalisir kesalahan kita terhadap orang lain gitu. Jangan terlalu banyak-banyak ngelakuin kesalahan, karena itu bisa jadi suatu karma ya, yang mempengaruhi nasib kita. Kalau kita ada salah sama orang ya datangi rumahnya minta maaf gitu kan. Minta didoakan gitu. Ya perbanyaklah saldo kebaikan ya. Perbanyaklah kontribusi dan manfaat untuk masyarakat banyak. Karena sebetulnya semua itu akan kembali pada kita sendiri ya, terutama pada nasib kita. Ya kalau kita, mohon maaf ya, kayak toksik gitu kan. Ya naudzubillah gitu loh. Nasib kitanya juga jadi toksik juga gitu. Tapi saya mendoakan kepada teman-teman semuanya agar diberikan yang terbaik, rezeki yang berkah terutama ya, sehingga kalau berkah itu merembet hal-hal positif kemana-mana. Misalnya anak kita jadi soleh, kita dikasih kesehatan, itu juga kan rezeki gitu loh. Rezeki itu tidak hanya satu pintu, Allah itu maha luas ya, seperti itu. Ini yang harus kita semuanya sadari. Coba yang belum ikhlas, yang belum bisa berserah, yang Tuhannya masih ASN, coba ya, kita semuanya harus bermuhasabah ya. Tuhan kita tuh Allah ya. Allah yang maha pemberi rezeki untuk kita semuanya. Gitu. Oke, saya kira cukup untuk yang ukhrawi ya. Ini udah 10 menit.
Sekarang saya akan membahas yang duniawi. Yang pertama tentunya belajar yang rajin, diatur waktunya ya. Gitu. Kalau saya dulu beli buku ya, buku pembahasan soal CPNS yang terbaru yang tebel segini, itu berapa halaman itu ya, lupa lagi. Itu soal-soal di situ ada soal, ada pembahasan, itu saya pelajari. Saya beli juga buku tulis ya tebel, itu penuh ya. Lucunya itu saya kan nggak paham matematika ya, tapi saya belajar logika itu agak lucu sebenarnya. Tapi ya segala sesuatu ya tergantung kemauan ya, gitu. Kemudian ya teman-teman terus pelajari aturan lah ya, pelajari aturannya, pakai strategi. Strategi itu maksudnya misalkan dalam suatu lembaga itu kuotanya banyak tapi pendaftarnya sedikit, ya itu mungkin bisa jadi rezeki buat teman-teman ya. Oke, kemudian jadi malam sebelum tes usahakan tidur setelah Isya ya. Setelah Isya kemudian bangun jam 3:30, tahajud, kemudian sholat subuh, berdoa gitu kan. Jadi malam sebelum ujian itu saya sarankan jangan belajar gitu. Dulu jadi saya dulu tes di Bandung ya, nginep di sana gitu. Jadi ya jam 8 kurang malah saya udah tidur gitu. Bangun itu jam berapa ya, lupa lagi saya. Pagi jam 4 kalau nggak salah, nggak tahu jam 5 ya. Kemudian saya tuh padahal tes siang ya, tapi pagi-paginya itu saya tuh sarapan, kemudian ngopi gitu kan, kayak santai aja dengerin musik, nonton YouTube malah gitu kan. Jadi saya tuh pikirannya fresh gitu. Walaupun sebetulnya waktu itu lagi sedikit ini ya, kurang enak badan gitu. Kemudian kerjakan soal yang mudah dulu. Kemudian kerjakan soal yang prioritas. Misalkan TKP-nya dulu, kemudian baru TIU, kemudian TWK ya. Kadang gini ya teman-teman, kita mengerjakan soal yang mudah dulu kan, kita jangan terpaku menghabiskan waktu untuk soal yang sulit, karena soal yang mudah juga kan itu makan waktu gitu loh. Jadi yang sulit-sulitnya dilewat, karena ketika kita sudah mengerjakan yang mudah, ketika kembali ke awal itu baru ingat jawaban yang sulitnya itu ya. Kadang seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Semoga teman-teman diloloskan ya. Tuh. Intinya diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe video saya. Insya Allah selanjutnya saya akan terus mengupload video-video yang semoga memang bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.